Hari ini rapot semester dibagikan. Bagi banyak anak, itu hari yang ditunggu-tunggu. Tetapi bagi Hawa, itu adalah hari yang paling ia takuti sepanjang tahun. Hawa, ini nilai kamu. Masa matematika 65, bahasa Indonesia 70? Seriusan kamu? Ingat bunda, kamu kan sudah berusaha. Berusaha apa? Kakak kamu aja dulu waktu kelas 5 nilainya di atas 80 semua. Tapi kan Hawa sama Karija beda bunda. Beda apa? Kamu tuh sekolah iya, buku sama-sama punya, diantar juga sama bunda dua-duanya. Beda apa? Kamu aja yang kurang usaha. Ya bunda, Hawa minta maaf. Pokoknya semester depan kamu harus lebih dari Karija. Wali kelas berjalan mendekati Hawa. Hawa kamu baik-baik saja. Kamu tidak fokus? Hawa baik bu, tapi Hawa cuma ngerasa ngantuk aja. Wali kelas mengamati Hawa sebentar dengan tatapan khawatir. Setelah kelas selesai, ia menghubungi guru BK untuk melaporkan perubahan sikap Hawa. Hawa, sini masuk nak. Ibu senang banget kamu kesini. Ayo nak sini masuk. Tasnya boleh kamu simpan dulu aja di situ. Ini aku masuk. Yang santai aja Hawa, nggak apa-apa kok. Di sini kita cuma berdua. Tidak ada yang dihukum, tidak ada yang dinilai, dan ini tempat yang aman untuk kamu, untuk kita ngobrol. Iya bu. Jadi gini Hawa, ibu mendengar dari wali kelas kamu bahwa beberapa hari kebelakangan kamu sering terlihat tidak bersemangat Hawa gitu. Oh iya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kamu tahu nggak kira-kira kenapa ibu mengundang kamu untuk datang ke sini? Hawa tidak tahu bu. Tapi mungkin karena Ibu Nopi bilang ke ibu kalau Hawa itu sering ngelamun di kelas bu. Iya betul Hawa, jadi kamu dikhawatirkan sama wali kelas kamu khawatir sama kamu. Itu artinya kamu diperhatikan, tapi bukan berarti kamu dicari kesalahannya ya Hawa, gitu. Dan di sini ibu untuk mendengarkan kamu bercerita, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjudge kamu, apalagi memarahi kamu Hawa. Dan nanti ketika ada pertanyaan yang tidak nyaman untuk kamu jawab, gak usah kamu jawab kok Hawa. Ya ibu, terima kasih. Oke, Hawa, bisa kamu ceritakan Hawa apa sih dan bagaimana perasaan kamu beberapa hari belakangan ini, dan tidak perlu terstruktur, tidak perlu rapi, cukup kamu ceritakan saja mana yang terasa berat dan mana yang membuat kamu sedih. Hari ini perasaan Hawa capek bu, tapi bukan yang capek badan Hawa, tapi gimana ya, Hawa tuh capek gitu. Oke, Hawa, lelah yang seperti apa ya Hawa? Capeknya tuh bu, Hawa nggak pernah ngerasa cukup, apalagi kemarin kan rapot Hawa jelek, terus bunda marah-marah, katanya kenapa Hawa gak seperti Karija yang nilainya selalu bagus ibu. Oke, Kariza itu kakak kandung kamu? Iya ibu, Karija itu kakak kandung aku. Dia sekarang kelas 2 SMP, dan dia tuh selalu juara, selalu nilainya bagus. Dan aku selalu dibandingkan dengan Karija karena dia selalu mendapatkan nilai bagus dan selalu juara. Oke, kira-kira sejak kapan Hawa kamu dibandingkan dengan kakak kamu? Bunda Hawa selalu ngebandingin itu mungkin dari kecil bu. Kayaknya dari kelas 1 deh bu. Bunda selalu lihat-lihat nilai dan rapot Hawa itu kecil. Terus bilang gini katanya, coba kamu kayak Karija, seperti itu bu. Jadi Hawa suka sedih. Sudah dari kelas 1 Hawa? Oh alah, sudah lama sekali ya, sudah hampir 5 tahun berarti. Dan ketika orang tua kamu berbicara seperti itu Hawa, kira-kira apa yang kamu rasakan?
Kalau dibandingin itu, perasaan Hawa selalu sedih dan marah, Bu. Tapi Hawa nggak pernah berani marah sama Bunda. Soalnya mau seberapapun Hawa berusaha, Bunda pasti bakal ngerasa kurang. Soalnya kan Hawa nggak akan pernah setara sama Karija, Ibu. Gak akan pernah setara. Oke, Ibu ngerti, itu pasti pikiran yang sangat sulit sekali kamu bawa setiap hari ya, Hawa. Iya, Bu. Kadang Hawa juga suka nanya sama diri Hawa sendiri. Apakah ayah Bunda tuh sayang gak sih sama Hawa? Atau ayah Bunda ternyata sayang sama Hawa tuh ya karena mau seperti mereka inginkan? Pertanyaan itu pasti sangat berat sekali ya, Hawa. Selama ini kamu tanggung sendirian. Dan terima kasih ya, Hawa, kamu sudah sangat hebat sekali. Sudah mau bercerita, sudah mau mencurahkan, sudah mau jujur tentang apa yang ada di hati kamu. Hawa tidak pernah cerita ke siapa-siapa, Bu. Soalnya Hawa tuh takut banget dikiranya Hawa lebay. Atau malah Hawa dikira nggak bersyukur karena banyak cerita kesana kesini. Gak, Hawa, itu sama sekali gak lebay. Kamu sama sekali gak lebay. Setiap orang kalau ada di posisi kamu, itu pasti akan merasakan hal yang sama. Kita ini hanya manusia yang perlu didengarkan. Oke, Hawa, ini mau bertanya sama Hawa. Ketika ada pohon jeruk dan pohon mangga tumbuh di satu lahan yang sama, lalu kita memarahi pohon mangga karena tidak bisa berbuah jeruk. Menurut Hawa itu adil apa tidak? Ya nggak adil dong, Bu. Kan beda pohon. Yang satunya pohon jeruk, yang satunya pohon mangga. Iya, betul sekali, Hawa. Kamu dan Kak Riza adalah dua jenis pohon yang berbeda. Kak Riza pohon jeruk dan kamu adalah pohon manggamu sendiri. Kalian adalah dua individu yang berbeda. Kamu bukanlah versi yang kurang baik dari kakakmu, tapi kamu adalah manusia yang berbeda, tentunya dengan potensi dan juga kelebihan yang berbeda. Dan tadi kamu bilang nilai rapot ya, nilai rapot itu hanya mengukur satu kemampuan saja, tidak mengukur nilai kamu sebagai manusia. Tapi, Bu, orang tua Hawa tidak melihat Hawa seperti itu, Bu. Iya, Ibu mengerti, Hawa, dan justru memang itu yang menyakitkan karena ketika orang yang sangat kita sayangi dan kita harapkan justru menjadi orang yang menjudge kita dengan standar orang lain. Tapi Hawa, ada satu hal yang ingin Ibu sampaikan ke Hawa dan Ibu ingin Hawa pegang hal ini, bahwa apapun yang orang lain bicarakan tentang kita itu tidak mengukur dan tidak mendefinisikan siapa kita. Susah buat nggak percaya, Ibu. Kan yang ngomongnya orang tua sendiri. Jadi Hawa tuh selalu kepikiran kalau orang tua Hawa bilang kayak gitu. Iya, Hawa, Ibu tahu, Ibu mengerti, dan itu bukan kelemahan kamu, Hawa. Justru itu adalah hal yang manusiawi. Makanya, mulai hari ini kita latihan kecil. Mulai hari ini, Ibu mau kamu menuliskan satu hal baik saja yang kamu lakukan dan yang kamu rasakan di hari itu. Contohnya seperti hari ini aku membantu teman, atau hari ini aku tetap semangat meskipun sedang sedih, seperti itu. Apapun itu ya, Hawa, tidak perlu hal yang berkaitan dengan nilai. Satu hal aja cukup kan, Bu? Iya, Hawa, satu hal saja sudah cukup. Karena satu hal yang tulus lebih bermakna dari 100 hal yang dipaksakan. Dan perlahan-lahan kamu akan menyadari bahwa kamu jauh lebih berharga dari apa yang kamu bayangkan sekarang. Hawa akan coba, Bu. Oh iya, Hawa, satu hal lagi. Ketika nanti kamu sudah merasa cukup nyaman, kamu bisa coba untuk menceritakan dan mencurahkan hal yang tadi kamu ceritakan ke ibu, ke orang tua kamu. Dan niatnya bukan untuk menyalahkan orang tua kamu ya, tapi hanya sekedar untuk mencurahkan apa yang selama ini sudah kamu pendam begitu lama. Dan hal tersebut bisa kamu mulai dengan hal yang sederhana, seperti kamu berbicara ke ibu kamu, ke bunda kamu, ibu aku ingin bicara gitu. Atau kamu ngomong, ibu aku bukan merasa berat disandingkan dengan Kak Riza, tapi aku ingin dinilai berdasarkan diriku sendiri gitu, sebagai diriku sendiri. Hawa belum berani sih, Bu. Tapi Hawa akan coba pelan-pelan buat bicara ke orang tua Hawa. Tidak apa-apa, Hawa, itu sudah cukup baik kok. Dan jika nanti kamu ingin berhasil untuk berbicara ke mereka,
Ibu ada di sini. Kalau nanti ada hal yang mengganjal pikiran kamu dan perasaan kamu bisa datang ke sini lagi untuk ngobrol sama ibu ya. Ibu, bundanya Hawa ya. Terima kasih ibu sudah mau datang. Silakan duduk ibu, silakan. Dan ibu nggak perlu khawatir ya bu, karena Hawa, ibu dipanggil ke sini bukan karena Hawa membuat masalah kalau di sekolah. Lalu ada apa ya Bu Guru? Kok sampai dipanggil? Baik ibu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ibu sebagai orang tua, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai guru juga sebagai orang yang sama-sama peduli terhadap Hawa. Gitu. Jadi beberapa hari ke belakang ibu, Hawa ini berangkat ke sekolah dengan beban emosional yang cukup berat bu. Hawa berpikir bahwa dirinya tidak pernah cukup baik. Bahkan Hawa seringkali bertanya kepada dirinya sendiri apakah orang tuanya benar-benar menyayangi Hawa. Hawa, kamu merasa seperti itu, Nak? Sebenarnya Hawa tidak mau buat Bunda sedih. Tapi iya loh Bunda, Hawa tuh sering sekali ngerasa capek karena Bunda selalu saja membandingkan Hawa dengan Kariza. Bunda separah itu ya? Ayah dan Bunda hanya ingin kamu menjadi lebih baik, tidak bermaksud untuk menyakiti. Iya ibu, betul sekali. Saya percaya bahwa niat ibu dan bapak tulus dan juga baik. Saya sangat percaya karena tidak mungkin ada orang tua yang ingin menyakiti anaknya, betul bu? Betul. Betul, tapi yang harus kita pahami bersama adalah bahwa perbandingan itu tidak diterima oleh anak sebagai motivasi ibu. Pesan yang diterima oleh anak adalah aku tidak merasa cukup baik. Dan yang membuat cukup mengkhawatirkan lagi ibu adalah bahwa beban tersebut sudah Hawa bawa sejak kelas 1 SD. Sudah cukup lama ibu. Hawa, maafkan Bunda ya nak. Masih ada waktu bu. Hawa masih di sini dan Hawa sangat membutuhkan peran ibu. Bukan sebagai tempat penghakiman, tapi sebagai tempat aman untuk pulang. Dan nanti ibu bisa melakukan hal sederhana di rumah. Seperti ketika nanti Hawa pulang ke rumah, ibu genggam tangannya, peluk Hawanya bu, dan katakan sama Hawa bahwa ibu sangat menghargai hasil yang Hawa peroleh. Tapi seberapa besar usaha yang sudah Hawa lakukan? Gitu ibu. Hawa, Bunda sayang sekali sama kamu nak. Apapun nanti nilai kamu ke depannya, Bunda akan mengasih tahu kamu yang baik-baik. Maafkan ya jika penyampaian Bunda kemarin menyakiti hati kamu. Hawa juga sayang sama Bunda. Hawa, jadi hari ini kita sudah banyak ngobrol ya tadi sama Hawa dan juga sama bundanya Hawa. Dan mungkin sekarang ibu akan sedikit merangkum semua obrolan kita selama beberapa hari ke belakang. Tuh. Iya Bu. Pertama, Hawa, perasaan kamu itu valid. Perasaan kamu yang sedih, perasaan kamu yang merasa dibandingkan, perasaan kamu yang merasa tidak cukup, semua perasaan kamu valid. Itu bukan lebay, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kamu adalah Hawa. Kamu adalah kamu. Kamu punya potensi dan kelebihan masing-masing. Jadi, kamu tidak perlu merasa tidak percaya diri dan tidak setara dengan kakak kamu. Yang ketiga, yang terakhir, journaling dilanjutkan ya. Lanjutkan, teruskan. Kamu harus terus menulis satu hal baik yang kamu alami, yang kamu rasakan hari ini, oke? Baik Ibu, Hawa akan coba. Sekarang perasaan Hawa lebih lega. Terima kasih ya Ibu sudah mau dengerin Hawa. Dan kalau nanti perasaan kamu datang kembali, perasaan sedih kamu, perasaan tidak cukup kamu, perasaan tidak disayangi itu hadir lagi, kamu bisa datang ke sini kapan aja. Pintu ini selalu terbuka untuk kamu. Makasih ya Ibu atas bantuannya. Iya, sama-sama Hawa. Kamu hebat sekali. Iya, hati-hati ya Hawa. Ibu, pulang dulu ya Ibu. Iya.